Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang memprediksi stroke sejak dini. Berikut nama-nama kelompok dari kelompok kami. Ada Haris, ada Silvi, ada Anggi Yulianto, ada saya sendiri, Arisa Putra, dan Muhammad Salahuddin atau Udi. Next. Di zaman sekarang ini, sudah semua serba canggih, tidak hanya teknologi yang digunakan pada sehari-hari saja yang canggih. Teknologi pada kedokteran juga sudah sangat maju dan sangat canggih. Sekarang sudah banyak mesin atau robot-robot yang bekerja pada dunia kesehatan atau kedokteran. Misalnya, robot yang bisa mendeteksi suhu tubuh dan menyimpulkan apakah seseorang terkena demam atau tidak. Dengan adanya robot-robot ini, membuat dunia medis atau dunia kesehatan menjadi lebih baik lagi karena robot tersebut dapat bekerja hingga 24 jam dalam seminggunya tanpa adanya lelah. Dan juga robot ini jarang melakukan kesalahan yang membuat para pasien dan juga dokter menjadi lebih merasa aman untuk mempercayai kinerja robot-robot tersebut. Maka dari itu kami juga berkeinginan membuat sebuah program yang bisa memprediksi stroke sejak dini. Program ini memprediksikan penyakit stroke menggunakan database dari orang-orang yang sudah kami survei dan proses prediksinya menggunakan metode Naive-Bayes yang mana cukup baik dalam memprediksi sesuatu. Namun meski program ini masih sederhana, tapi kami mungkin akan melanjutkan program ini dan membuat program ini menjadi lebih optimal dan efisien dari segi memprediksi penyakit dan juga lebih baik lagi dalam user interface sehingga membuat pemakaiannya tidak kebingungan dengan cara pemakaian program tersebut. Next. Berikut terdapat rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah kami uraikan dan kami jelaskan. Pertama, ada bagaimana cara menerapkan metode Naive-Bayes pada program tersebut. Dan kedua, apakah program tersebut bisa melakukan kesalahan saat memprediksi sebuah penyakit pada kedokteran. Ketiga, apakah program ini akan berguna pada dunia kedokteran dan berguna pada medis-medis yang ada di luar sana. Next. Berdasarkan uraian di atas yang telah kami buat, adapun tujuan kami dalam membuat penulisan proposal program kreativitas mahasiswa ini sebagai berikut. Pertama, untuk membantu masyarakat yang tidak bisa berkonsultasi langsung ke dokter untuk mendapatkan prediksi penyakit stroke. Kedua, untuk menyadarkan masyarakat agar selalu menerapkan pola hidup sehat mereka. Ketiga, juga untuk menerapkan klasifikasi Naive-Bayes untuk memprediksi dari pola hidup seseorang. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Salahuddin. Oke, buat manfaat dari proposal PKM ini antara lain yang satu itu bagi penyusun. Pelaksanaan program PKM ini membuat penyusun dapat belajar gejala-gejala dan efek dari stroke jika mengetahui sedikit cara pencegahan penyakit stroke yang sangat berbahaya. Yang kedua itu bagi pengguna. Program yang dibuat bisa memudahkan pengguna untuk mengetahui atau mendeteksi dini apakah dia termasuk orang yang berkemungkinan terkena stroke hingga dapat segera melakukan tindakan pencegahan. Next. Stroke atau penyakit stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu akibat penyumbutan darah. Ada dua jenis pengguna yang mengakibatkan terjadinya stroke. Yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah atau stroke iskemik. Yang kedua, pecahnya pembuluh darah atau stroke hemorragik. Gejala-gejala penyakit ini ada banyak. Di antara lainnya PEX, arm, speed, tim.
Aspek yaitu jika orang tersebut tersenyum dan ada sisi wajah yang tertinggal atau tidak simetris, bisa jadi orang tersebut terkena stroke. Arms yaitu jika orang tersebut kesulitan mengangkat salah satu atau kedua tangannya, ada kemungkinan orang tersebut terkena stroke. Speech yaitu jika orang tersebut susah atau tidak jelas saat berbicara, juga termasuk gejala stroke. TEMS yaitu jika orang tersebut memiliki salah satu kondisi atau bahkan semua kondisi di atas, segera bawa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Next. Jika seorang terkena stroke, langkah-langkahnya yaitu 1. Jangan pindahkan penderita. Yang kedua itu buat penderita dalam posisi yang nyaman. Yang ketiga, berikan minum agar tidak terhidrasi. Yang keempat, hindari menusuk jarum pada jari si penderita, karena itu hanya mitos. Yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keenam, menurunkan berat badan. Yang paling penting yang ketujuh, olahraga rutin. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Sylvia. Ya. Pencegah stroke, 1. Menurunkan tekanan darah tinggi, 2. Menurunkan berat badan, 3. Olahraga rutin, 4. Berhenti merokok, dan lain-lain. Data mining menurut McBride dan Lubis, data mining adalah proses pencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Lanjut. Naive Bayes, menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan algoritma Naive Bayes adalah merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Selanjutnya dijelaskan oleh Anggi. Metode pelaksanaan. Yang pertama ada pengambilan data. Pengambilan data dilakukan untuk mengembangkan dan merancang program ini dengan cara mengumpulkan data-data dari survei dan studi literatur. Yang kedua ada perencanaan. Pada tahap ini kami merencanakan dan menjelaskan tugas-tugas yang akan dilakukan dan juga merencanakan dan menjelaskan resource yang dibutuhkan selama perancangan program ini. Yang ketiga ada modeling. Pada tahap ini kami menyiapkan desain sistem yang nantinya akan membantu mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada perancangan sistem. Perancangan sistem program yang kami buat ini menggunakan database yang berisi informasi-informasi dari data yang telah kami survei. Data tersebut berupa umur, pola hidup, kegiatan, dan aktivitas para responden yang dijadikan acuan sistem kami untuk memprediksi apakah user tersebut terkena stroke atau tidak. Dan untuk programnya, kami menggunakan Jupyter Notebook sebagai platform untuk melakukan codingnya. Dan codingnya sendiri itu di sini kita menggunakan bahasa Python. Yang kelima ada implementasi dan pengujian. Di tahap ini, desain perangkat lunak yang masih sangat sederhana ini kami lakukan proses implementasi dan pengujian. Kami menguji program ini menggunakan database dari hasil survei kami dan melakukan testing pada masyarakat secara acak. Next. Biaya dan jadwal pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pembuatan program ini dilaksanakan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan meeting via Zoom dikarenakan masih masa pandemi COVID-19 ini. Next. Tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pembuatan program ini bisa dilihat di bawah ini. Pengambilan data
data dilakukan hari pertama, minggu pertama sampai hari ketiga minggu pertama. Perencanaan dilakukan hari keempat minggu pertama sampai hari ketiga minggu kedua. Modeling dilakukan di hari keempat minggu kedua sampai hari ketujuh minggu kedua. Perancangan sistem dilakukan hari pertama minggu ketiga sampai hari ketiga minggu keempat. Implementasi dan pengujian dilakukan hari keempat sampai minggu keempat sampai hari ketujuh minggu keempat. Biaya yang kami keluarkan sebagai berikut. Yang pertama ada komputer dan periperal sebesar 10 juta. Yang kedua ada internet sebesar 350.000. Yang ketiga ada studi literatur sebesar 150.000. Yang keempat ada ATK sebesar 50.000. Yang kelima transport sebesar 200.000. Yang keenam biaya konsultasi sebesar 300.000 dan biaya lain-lainnya sebesar 500.000. Total keseluruhan biaya yang kami keluarkan sebesar 11.550.000. Next akan dijelaskan oleh Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang dataset penderita stroke yang kami survei. Di sini ada database-nya, total ada 99 data. Kalau bisa dilihat di bawah, di sini ada dari pertama kelaminnya male dan female. Di sebelahnya ada tabel umur yang ditentukan dengan alfabet ABC. Untuk penjelasannya bisa dilihat di tabel warna kuning. Untuk A artinya umur 1 sampai 10, B 11 sampai 20, dan C 21 sampai 30, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada hipertensi itu no dan yes, penyakit jantung juga. Terus selanjutnya ada tabel pernah menikah, apakah si penderita ini pernah menikah atau tidak. Lalu selanjutnya lingkungan, ada urban dan rural. Tabel selanjutnya tabel selanjutnya adalah rata-rata glukosa yang dibuat menjadi alfabet. Untuk penjelasannya ada di atasnya juga. Kalau A itu artinya 50 sampai 100, B 101 sampai 150 dan seterusnya. Lalu BMI yaitu body mass index yang dibuat menjadi alfabet juga. Untuk keterangan bisa ada di tabel kuning di atas. Selanjutnya tabel merokok dibuat ABC. Kalau A itu artinya tidak pernah merokok. Kalau B artinya si penderita ini si yang kami survei ini pernah merokok namun sekarang sudah nggak merokok lagi. Dan terakhir C artinya si yang kami survei ini adalah perokok aktif. Lalu selanjutnya ini adalah cara kami memprediksi menggunakan algoritma knife base, yaitu perhitungan manualnya. Bisa dilihat yang di tulisan putih, contoh data tes adalah contoh studi kasusnya ya, kami buat secara random. Pertama adalah kelamin 1. 1 itu artinya male, sesuai dari data sebelumnya ya. Male, terus umur G. G itu artinya 61 sampai 70 tahun. Lalu selanjutnya hipertensi 0 artinya no, tidak mempunyai hipertensi. Jantung 1 artinya jantungnya ini punya penyakit jantung. Lalu menikah. Satu artinya pernah menikah. Lingkungan sama dengan 1 berarti orang ini tinggal di lingkungan urban. Glukosanya D. D itu artinya 201 sampai 250. Body mass indexnya E. E artinya 36 sampai 40. Dan merokok C yang artinya perokok aktif. Yang ditanya adalah apakah dari kasus ini dia akan diprediksi akan menderita stroke atau tidak. Cara penghitungan manualnya adalah pertama kita tentukan yes-nya dulu di tulisan yang warna hijau. Yes sama dengan 80/99 yang didapat dari 80 yes, total yes stroke-nya ya di dataset itu per 99 total data. Jadi ada 80 yes dari total 99 data. Lalu kelamin yang berkelamin cowok dengan stroke-nya yes itu ada 34/80.
Di umurnya, umur G, yang umur G itu ada 19 data per 80, hipertensinya 54/80, dan seterusnya. Lalu setelah dihitung semua, lalu disatuin. Dari 80/99 dikali 34/80, dikali 19/80, kali 54/80, dan semua digabung dan di total hasilnya adalah 0,1875. Setelah yes-nya ketemu, lanjut kita cari no-nya. Dengan cara yang sama, no sama dengan 19/99 yang diambil dari 19 data no per 99 total data. Lalu masih sama, kelamin 5/19, umur 2/19, hipertensinya 17/19. Lalu di total semua dari 19/99 dikali 5/19 dikali 2/19. Setelah digabung dan di total, maka hasilnya adalah 0. Nah, karena yes-nya 0,1875 dan no-nya sama dengan 0, yang artinya yes itu lebih tinggi, maka jawaban untuk kasus kali ini adalah yes, yaitu orang ini berkemungkinan akan terkena stroke. Lalu ini adalah hasil dari program atau coding yang kami buat. Di gambar pertama di atas itu adalah data setnya yang 99 data kami ketik manual. Di bawah kirinya adalah hasil resultnya, yang contoh data tes yang kami hitung manual tadi. Bisa lihat di yang tulisan warna putih itu kan kelaminnya 1, umurnya G atau 6, hipertensi 0. Itu semua dimasukkan ke codingan tadi. Jadi 1, 6, 0, 1, 1, 1, 3, 4, 2. Dimasukkan ke result data predik ini ya. Jadi 160, 111, 342. Nah, setelah dimasukkan, ada selanjutnya prediksi apakah kamu berpotensi terkena stroke. Kalau 0 artinya tidak, kalau 1 artinya yes. Dan hasilnya adalah 1, yang artinya orang tersebut berkemungkinan terkena stroke. Nah, karena hasilnya itu 1, yang mana artinya sama ya dengan hasil hitung manual, maka kami bisa pastikan kalau program ini berjalan dengan sukses. Terus sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara program ini berjalan ya. Pertama, kita masukkan dulu database dari survei Excel ini. Semuanya dimasukkan. Di sini ada gendernya male, female, male ditulis manual semua. Jadi ada gender, age, hipertensi, HRT untuk heart atau penyakit jantungnya, MRD yaitu merit, dan seterusnya. Setelah dimasukkan, selanjutnya kita ubah datasetnya menjadi numerik dengan cara seperti ini. Kita masukkan semua, ditransform jadi angka numerik, lalu di print untuk dicek apakah berhasil. Seperti print atribut kelamin sama dengan gen, lalu hasilnya di bawah. Angka numeriknya dimulai dari 0 ya, jadi 0, 1, 2, 3. Kalau A itu 0, 1, B, 2, C, dan seterusnya. Setelah udah jadi angka numerik, lalu kita combine, kita itu buat menggabungkan semua data-data ini, kelamin, umur digabungkan menjadi 1 seperti ini. Setelah udah digabungkan jadi 1, selanjutnya kita import algoritma naive Bayes-nya. Sini cara kita mengimport naive Bayes-nya. Setelah diimpor, kita gabungkan data-data yang udah di-combine tadi, digabungkan dengan kelas stroke-nya. Setelah digabung, terakhir kita bisa bikin prediksinya ya dengan cara seperti result sama dengan data predik. Nah, di sini kita ubah angka numerik ini, diubah jadi kasus seseorang. Misalnya kita ambil contoh random aja. Misalnya di sini misalnya kita ambil data yang ini deh. Kelaminnya male itu berarti 1. Kita ambil 1. Terus umurnya H itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7.
Hipertensinya 0, berarti 0. Penyakit jantungnya yes, 1. Penamlikannya yes, 1. Terus lingkungannya rural, yang berarti 0. Kita ubah jadi 0. Lalu rata-rata glusanya B itu 2. B itu 1. Salah. Ya, B itu 1. Lalu BMI-nya D itu 3. Terakhir merokoknya A itu 0. Setelah dimasukkan data-datanya, kita print prediksinya, kata-katanya ini bebas, boleh apa aja. Lalu kita panggil hasil resultnya dengan cara print hasil sama dengan result. Lalu hasilnya adalah ya, hasilnya udah keluar sini. Prediksi apakah kamu berpotensi terkena stroke? Kalau 0 artinya tidak, dan kalau 1 artinya iya. Maka hasilnya adalah 1. Iya. Apakah sesuai? Dan bisa dilihat di tabel set ini sesuai hasilnya. Stroke itu yes. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penjelasan proposal yang kami buat ini, kami menyimpulkan bahwa dengan melakukan suatu kegiatan sangat dibutuhkan sistem pengolah data yang cepat dan akurat untuk mendukung kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Penerapan data mining menggunakan algoritma ini, algoritma knife base, untuk memprediksi penyakit stroke bisa sangat berguna ke depannya untuk membantu dokter-dokter atau membantu dunia medis. Lalu saran, berdasarkan hasil penelitian ini, kami mempunyai beberapa saran, yaitu yang pertama, pentingnya menerapkan gaya hidup sehat agar tidak terkena penyakit apapun yang khususnya stroke. Kedua itu untuk pengembangan program ini untuk lebih dikembangkan lagi karena kedepannya akan berguna untuk membantu dunia kedokteran. Lalu saran ketiga yaitu sebaiknya metode algoritma ini atau algoritma knife base agar lebih optimal bisa digabungkan dengan metode klasifikasi yang lain sehingga hasilnya akan lebih akurat. Terima kasih, sekian presentasi yang kami presentasikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.